Halo rekan-rekan, perkenalkan nama saya Setia Agrokmana. Saya adalah seorang dokter umum. Kali ini izinkan saya untuk membahas suatu topik yaitu peradangan pada sendi, terutama pada sendi lutut atau nama lainnya adalah osteoartritis pada lutut. Rekan-rekan mungkin sering mendengar keluhan entah dari sekitar, apakah dari kerabat, apakah dari tetangga, atau mungkin rekan sendiri bahwa lututnya itu sering sakit, atau lututnya sering kaku, bengkak, atau sulit digerakkan. Keluhan-keluhan tentang lutut ini sering kali terjadi pada orang berusia lanjut yang mungkin 60 tahun ke atas umurnya. Kemudian di seluruh dunia sebenarnya kejadian nyeri lutut ini memang banyak terjadi pada orang-orang berusia lanjut itu. Tetapi kok bisa? Apa penyebabnya? Bagaimana terjadinya? Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu lutut itu sebenarnya bagaimana sih? Lutut itu sebenarnya terutama terdiri dari suatu sendi, yaitu sendi lutut. Sendi adalah suatu struktur yang menghubungkan antara dua tulang. Pada sendi lutut dia menghubungkan antara tulang tungkai atas atau nama lainnya femur dan tulang tungkai bawah atau nama lainnya tibia. Nah, kedua tulang ini dia akan dihubungkan di sendi itu. Nah, makanya kenapa kok tulang bisa menekuk, lutut bisa menekuk dan bisa membuka, dia karena ada sendinya. Nah, di antara dua tulang ini, di ujung tulangnya ada suatu bantalan bernama tulang rawan. Bantalan tulang rawan ini bersifat elastis dan permukaannya halus sehingga dia membuat saat dua tulang ini saling kontak, dia tidak saling melukai satu sama lain. Kemudian di sendinya itu juga akan diselubungi oleh suatu kapsul. Di dalam kapsulnya ada suatu cairan sendi yang juga membantu pergerakan dari sendinya. Di luar sendinya ada otot-otot yang juga membantu menstabilkan dari lutut. Kemudian juga ada kantong-kantong kecil bernama bursa yang dia berisi cairan juga yang terletak di lutut. Dan tentu di antara tulang dan tulang ada namanya ligamen. Nah, jika misalkan ada suatu gangguan atau cedera pada salah satu dari seentah struktur ini, dia akan menimbulkan berbagai macam gejala, apakah itu nyeri, apakah itu kaku, apakah itu sulit bergerak atau bengkak. Tetapi pada orang berusia lanjut, penyebab tersering dari nyeri sendi adalah peradangan sendi. Mengapa kok bisa radang? Gini. Peradangan sendi atau osteoartritis, osteo nama latin dari tulang, artros nama latin dari sendi, itis nama lain dari radang, berarti peradangan pada sendi dan tulang itu pada lutut bisa disebabkan karena dua macam penyebab. Satu, osteoartritis primer, dan dua, osteoartritis sekunder. Apa itu? Kita bahas yang primer dulu. Osteoartritis primer itu disebabkan oleh penyebab-penyebab yang kita masih belum tahu kenapa, tetapi diduga ada hubungannya dengan bertambahnya usia. Pada dasarnya begini, bayangkan seperti ban mobil atau ban motor. Semakin dia digunakan, dia semakin aus dan permukaannya akan semakin terkikis. Teorinya, pada peradangan sendi itu juga seperti itu. Sendi lutut itu dia menopang seluruh tubuh. Kerjanya itu salah satu yang terberat dibandingkan semua sendi-sendi di tubuh. Semakin berat aktivitasnya, maka beban yang ditopang oleh sendi itu juga semakin berat. Entah apakah kita sedang jongkok berdiri, kita berdiri lama, kita mengangkat benda-benda yang berat, maka beban pada sendi akan semakin berat. Kontak pada sendinya, kontak pada bantalannya itu juga semakin berat bebannya. Nah, bayangkan jika itu terjadi berpuluh-puluh tahun, lama-kelamaan akan terkikis. Sebenarnya tubuh itu punya suatu mekanisme untuk mengembalikan atau memperbaiki struktur dari tulang rawan atau persendiannya itu. Tetapi jika misalkan bebannya atau kerusakan yang lebih cepat terjadi dibandingkan perbaikannya, maka lama-kelamaan juga akan terkikis. Nah, kandungan-kandungan pada tulang rawan seperti proteoglikan, kolagen, kondrosit, air, lama-kelamaan jika misalkan beban yang ditopang pada sendi terlalu berat dan berlangsung lama, maka kandungan-kandungannya akan tidak seimbang dan akan terjadi peradangan. Nah, peradangannya itu bahkan juga tidak terjadi pada tulang rawannya saja, bisa pada kapsulnya, bisa pada tulang antara ujung tulang femur atau ujung tulang tibianya,
bisa terjadi di dalam cairan sendinya. Intinya bayangkan di dalam sendi itu seperti suatu air panas yang digodok dan menimbulkan rasa nyeri di lutut. Dan tentu jika misalkan nanti dilihat di dalam sendinya, seringkali tulang ramanya itu sudah akan terkikis, akan tampak seperti robek-robek seperti itu. Jika misalkan sudah seperti ini, sudah meradang, maka akan muncul gejala-gejala tertentu seperti nyeri tentunya, susah digerakkan, kaku, bengkak. Jika misalkan sudah parah, maka akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Itu untuk osteoartritis primer. Untuk osteoartritis sekunder, itu adalah osteoartritis yang disebabkan karena sebab yang memang sudah jelas. Misalkan seperti adanya infeksi, adanya gangguan autoimun, adanya trauma atau cedera fisik, kemudian ada gangguan penyakit-penyakit darah lain seperti hemofili, penyakit Paget, kemudian juga asam urat. Itu penyebab-penyebab yang jelas lain itu bisa menyebabkan osteoartritis juga. Tetapi sebagian besar orang itu akan mengalami osteoartritis yang primer. Jadi munculnya itu secara umum ya kita masih belum tahu bagaimana. Secara teori masih belum jelas apa yang menyebabkan osteoartritis primer. Dan itulah yang penyebab paling sering dari osteoartritis. Nah, apa yang bisa meningkatkan risiko dari osteoartritis ini? Yang pertama adalah faktor risiko yang bisa kita ubah. Yang kedua yang tidak bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah itu adalah satu, aktivitas. Semakin berat aktivitas kita, misalkan kita berdiri terlalu lama, kita melakukan pergerakan di lutut yang membutuhkan menekuk berulang-ulang, maka dia akan semakin beresiko menimbulkan peradangan pada sendi. Kemudian berat badan. Nah, berat badan ini sangat berpengaruh. Mengapa? Karena sendi lutut kan menopang seluruh tubuh. Semakin berat tubuh kita, maka beban pada sendi lutut juga semakin besar. Maka akan semakin tinggi resiko terjadi kerusakan atau peradangan. Kemudian jika misalkan ada kelemahan pada otot, entah apakah ototnya cedera atau mungkin ada gangguan dari lahir, itu juga bisa menimbulkan ketidakstabilan dari lutut dan meninggalkan resiko dari peradangan di lutut. Nah, itu faktor yang bisa diubah. Faktor yang tidak bisa diubah adalah jenis kelamin. Ternyata pada perempuan itu tingkat resiko peradangan sendi lutut itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kemudian umur. Semakin bertambahnya umur, resiko terjadi peradangan sendi semakin tinggi. Pada orang-orang berusia 60 tahun, itu ada sekitar 10% orang mengalami nyeri pada sendi. Tetapi pada umur 70 tahun itu meningkat menjadi 40%. Nah, tetapi walau demikian, sebenarnya itu bukan berarti bahwa semua orang yang berlanjut usia akan mengalami nyeri sendi. Hanya beresiko saja. Bukan berarti bahwa pasti akan sakit, tetapi kemungkinan nyerinya itu akan lebih tinggi dibandingkan orang yang berusia muda. Kemudian yang ketiga adalah keturunan. Jika misalkan ada kerabat atau saudara yang mengalami nyeri sendi, kemungkinan kita lebih tinggi kemungkinannya mengalami nyeri sendi. Tentu saja bukan berarti bahwa semua nyeri sendi itu adalah karena peradangan di sendi, bukan karena osteoartritis saja. Bisa penyebab lain, misalkan apakah itu mungkin ada gangguan di tulang belakang yang menjalar sampai lutut. Apakah dia ada asam urat yang menumpuk di lutut? Apakah mungkin dia infeksi? Apakah dia ada kerusakan pada lain-lainnya, entah itu otot, ligamen, atau di sekitar sendinya, itu kita belum tahu, maka paling baik memang harus periksakan ke dokter. Umumnya, jika misalkan kita curiga ada peradangan pada sendi, itu bisa dilakukan ronsen atau pemeriksaan X-ray. Pemeriksaan ronsen ini umumnya dia akan menemukan suatu penyempitan di sendi. Jadi bantalan-bantalan sendi tadi itu karena menipis, maka kita di ronsen akan menemukan bahwa ternyata ruang di sendinya itu juga ikut menipis, akan semakin mengecil. Nah, kemudian juga ada lagi tulang-tulang di sekitar persendian itu akan menumbuhkan tulang-tulang baru yang karena peradangan itu. Ya, bukan tulang yang besar, cuma semacam perintilan-perintilan kecil di sekitar tulangnya, dan itu juga membantu, itu juga berkontribusi terhadap munculnya nyeri atau peradangan. Jika misalkan sudah didiagnosis
atau terbukti ada peradangan sendi, bagaimana harus mengobatinya? Ya. Pertama-tama saya harus bilang dulu bahwa setiap orang itu beda-beda. Terapi setiap orang itu ada yang bisa berhasil, ada yang bisa tidak. Tetapi secara umum, terapi untuk osteoartritis dibagi menjadi 3, yaitu 1, merubah pola hidup, 2, obat-obatan, dan 3, pembedahan. Merubah pola hidup. Tadi seperti saya bilang, 2 faktor risiko dari peradangan sendi adalah aktivitas dan juga berat badan yang tinggi. Nah, jika misalkan kita mengurangi aktivitas kita yang terlalu menggunakan lutut, apakah kita menghindari mengangkat barang-barang yang berat, kita menghindari berdiri terlalu lama, kita menghindari menekuk-nekuk lutut terlalu sering, dan kita sering istirahat, maka itu bisa meringankan nyeri dari lututnya. Kemudian juga ada menurunkan berat badan. Karena saya bilang tadi, semakin tinggi berat badan kita, itu akan menimbulkan beban yang semakin besar terhadap sendi. Maka jika kita turunkan berat badan kita, beban pada sendi akan semakin berkurang dan harapannya nyerinya juga akan semakin berkurang. Kemudian juga ada satu lagi, itu adalah olahraga. Jadi dikatakan bahwa penelitian menyebutkan bahwa olahraga yang terkontrol, olahraga yang sudah diatur, sudah dibuat secara khusus itu bisa membantu meringankan nyeri sendi. Tetapi tentu saja itu tergantung bagaimana arahan dari dokter masing-masing. Nah, jika misalkan perubahan pola hidup tidak bisa membantu, maka bisa diberikan obat. Obat-obatan yang diberikan itu terutama adalah obat anti peradangan. Harapannya jika misalkan kita tuntaskan peradangannya, maka gejalanya juga akan semakin ringan, maka juga akan bisa membuat aktivitas menjadi lebih nyaman. Kemudian juga ada, selain obat minum, ada juga yang disuntikkan ke dalam sendi, itu juga bisa berupa obat anti peradangan atau obat-obatan lainnya, tergantung apa indikasi dokter memberikan. Kemudian terakhir, jika misalkan obat-obatan tidak bisa, melalui perubahan pola hidup tidak bisa, jika sangat mengganggu, jika misalkan itu sudah membuat aktivitas sehari-hari menjadi sangat terganggu atau nyeri sekali, salah satu opsinya bisa dengan pembedahan. Pembedahannya secara umum itu prinsipnya itu menghilangkan bagian-bagian yang sudah rusak, jadi dipotong, kemudian akan digantikan dengan protesa yang berfungsi sebagai pengganti sendinya itu. Sehingga kan namanya alat kan dia kan tidak bisa merasakan nyeri, ya maka bagian yang membuat nyerinya kita buang kemudian digantikan dengan suatu alat. Tentu saja tidak sesederhana itu, tekniknya itu berbeda-beda dan saya pun sebagai dokter umum tidak mampu menjelaskan secara detail, maka itu harus konsultasikan dengan dokter tulang. Dan juga apakah Anda atau mungkin ada kerabat yang membutuhkan terapi seperti ini, semua harus konsultasikan kepada dokter dulu. Nah, apakah nyeri sendi atau peradangan sendi ini bisa sembuh? Sebenarnya begini, apa yang menyebabkan peradangan sendi itu, jika misalkan dia osteoartritis primer, kan penyebabnya belum diketahui. Ya, kita sebenarnya tidak bisa menangani penyebabnya. Yang bisa kita tangani adalah kita meringankan gejalanya, meredakan peradangannya agar tidak terjadi kerusakan lebih lanjut dan harapannya lutut itu bisa memperbaiki dirinya sendiri dan juga berfungsi dengan normal tanpa ada gangguan. Tetapi kembali lagi, ada yang hanya diubah pola hidupnya sudah sembuh, ada yang dengan obat, ada yang harus dilakukan pembedahan. Itu semua mohon konsultasikan dengan dokter masing-masing. Setiap orang itu berbeda-beda. Jadi itu yang bisa saya ceritakan tentang radang pada sendi lutut. Saya harap rekan-rekan semuanya terhindarkan dari penyakit-penyakit apapun termasuk radang pada sendi. Dan siapapun yang sedang mengalami nyeri-nyeri atau masalah pada sendinya bisa semakin cepat sembuh dan juga tidak terganggu aktivitasnya sehari-hari oleh penyakitnya itu. Saya Setia Kerukmana dan sampai jumpa.